Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan bertemu dengan Ustadz Ali Nurdin untuk membincangkan tentang apa itu jihad. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah jihad itu harus berperang? Apakah jihad itu harus galak? Apakah jihad itu tidak bisa dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang mungkin sangat dekat dengan kita yang dianggap remeh oleh sebagian kita. Ini akan seru sekali. Ayo kita ngobrol dengan Ustadz Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya lagi bersama Ustadz Ali Nurdin. Beliau Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Quran dan sekaligus juga koordinator di Cari Ustadz, sebuah platform untuk menemukan Ustadz yang moderat dalam Islam. Nah, pada hari ini Ustadz Ali Nurdin kita akan bahas tentang jihad. Tapi kita akan coba bahas ini secara utuh. Apakah betul misalnya kita akan menjawab pertanyaan jihad itu berarti perang di jalan Allah, sebatas hanya itu. Dan secara umum apa pengertian jihad itu? Nah, kita akan masuk dari definisi dulu, Ustadz Ali Nurdin. Sebenarnya makna jihad itu sendiri. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Baik, dalam setiap usaha kita untuk memahami satu term atau istilah, biasanya kita akan berangkat dari dua hal. Yang pertama dari aspek kebahasaan. Dari segi bahasa, jihad itu bermakna sungguh-sungguh. Jadi sebuah konotasi kata yang mengandung makna setiap kesungguhan, itu kemudian bermakna jihad. Dari segi istilah agama, jihad biasanya diartikan oleh para ulama sebagai mengerahkan kemampuan terbaik kita untuk bersungguh-sungguh melaksanakan suatu aktivitas agar mencapai satu tujuan yang baik yang semata-mata meraih ridha Allah. Itu namanya jihad. Jadi kata kuncinya mengerahkan kemampuan kita. Apakah itu kemampuan fisik, apakah kita kemampuan berpikir, atau kemampuan spiritual. Oke, jadi mengerahkan kemampuan yang kita miliki. Betul. Jadi sebenarnya juga dalam konteks itu, jihad berarti kita memahami dulu apa kemampuan kita saat ini. Apa yang menjadi keunggulan kemampuan kita, dan itu menjadi basis jihad kita. Betul sekali. Maka gini, kalau kita lihat konteksnya juga di Al-Quran, perintah untuk berjihad pertama kali turun itu ketika Nabi masih tinggal di Makkah. Itu ada di surah 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang kafir dan adalah kamu berjihad dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Nah, di situ izin berperang itu kan baru diturunkan Allah ketika Rasulullah sudah hijrah. Sementara perintah berjihad Allah sudah sampaikan ketika Nabi masih tinggal di Mekah. Jauh kan maksudnya jaraknya kan, sehingga dapat kita simpulkan kalau begitu, jihad bukan berarti selalu perang maknanya. Nah, sehingga kemudian kita dapat artikan dalam segala aspek, di situ kita ada usaha mengerahkan kemampuan kita untuk melakukan satu aktivitas yang baik, maka dapat kita maknai itu sebagai sebuah jihad. Oke, kita berarti sudah paham bahwa jihad tidak melulu berarti perang dalam Islam. Tapi kemudian selanjutnya, apa melulu berarti jihad itu mengerahkan kemampuan untuk sesuatu yang sifatnya identik sekali dengan Islam. Misalnya berdakwah, berceramah, atau mengajar pelajaran agama. Misalnya untuk sesuatu yang di luar itu, mengajar ilmu umum misalnya. Atau mengerahkan kemampuan untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang seni misalnya. Itu bisa disebut jihad nggak? Dalam konteks bahwa itu aktivitas yang baik dan tujuannya untuk meraih ridha Allah, maka tentu saja tidak terbatas hanya hal yang berkaitan dengan Islam. Maka yang hal-hal yang baik itu kan kita dapat maknai sebagai yang sifatnya Islami, tapi nggak harus selalu berkaitan dengan Islam, ritual Islam. Nah, maka kemudian hal apa saja yang itu kemudian dibingkai dalam nilai yang disebut kebaikan, termasuk di sini kebaikan yang sifatnya universal, kemanusiaan, maka dalam perspektif Islam itu bisa bermakna jihad gitu loh. Maka kawan-kawan kita yang kemudian misalnya
dia terjun ke daerah-daerah terpencil untuk membantu mereka, mendidik mereka agar punya keterampilan yang baik, itu ya jihad. Oke. Kan gitu. Jadi di segmen awal kita sudah dapat 2 pelajaran penting, yaitu pertama, jihad tidak melulu berarti perang dalam Islam, dan bahkan jihad tidak melulu berarti aktivitas-aktivitas yang sifatnya ritualistik khas Islam gitu. Aktivitas kemanusiaan universal juga bisa bermakna jihad. Kita akan lanjutkan eksplorasi ini dengan tema jihad dalam Islam dalam Harmoni Ramadan. Baik, kita akan lanjutkan program Harmoni Ramadan ini dengan obrolan dengan Ustadz Ali Nurdin bertema jihad dalam pengertian Islam. Ustadz Ali Nurdin, kita akan lanjutkan. Saya punya pengalaman itu bertemu dengan orang-orang yang memang betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan satu misi yang dia mendapatkan keuntungan dari sana, tapi visi utamanya adalah untuk peribadatan dia. Untuk mendapatkan ridho Allah. Misalnya orang-orang yang kerjanya itu yang ngambilin paku di tengah jalan, itu ya. Di jalan raya. Ada yang nabur gitu ya. Iya, ada yang nabur kan, yang nabur untuk tujuan kejahatan. Nah, mereka ini melakukan upaya sebaliknya, kebaikan dengan secara sukarela, mengambil paku-paku yang ada di tengah jalan itu dengan magnet dan kemudian dia pindahkan agar orang tidak mengalami kecelakaan. Nah, dalam hal yang seperti itu juga tampaknya sangat sederhana gitu. Itu bisa dikategorikan jihad nggak dalam Islam? Yang menabur paku akan menuai ban kempes gitu ya. Maka untung ada yang mengambil ini gitu. Nah, hal-hal yang sepele terkadang itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu dilaksanakan dengan kesungguhan dan niat yang lurus. Maka dalam perspektif Islam, apa yang dilakukan saudara kita yang mengambilkan paku itu kan menyelamatkan banyak orang itu, Bi. Iya kan? Misalnya apa? Bayangkan kita buru-buru ke kantornya atau buru-buru nganter istri untuk lahiran, tiba-tiba kalau kena paku terus kemudian ban kempes, kan masalahnya berat sekali. Gitu. Maka saya kira sebagai orang yang besar di jalan dan seperti kita semua banyak beraktivitas di jalan raya, maka jasa orang seperti itu saya kira harus kita apresiasi dan insya Allah itu juga bisa bermakna jihad. Gitu. Karena apa tadi kuncinya mengerahkan kemampuan dan nilai kalau mau dibayar kan mahal itu. Siapa senggelem gitu? Kan? Siapa yang mau? Iya, kan siapa yang mau gitu. Makanya kemudian dengan seperti itu insya Allah ini juga adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Sekarang saya mau masuk ke apa yang menjadi keresahan anak-anak muda seperti saya, Ustadz Ali Nurdin. Masih muda ya, Bib? Oh iya, masih muda. Alhamdulillah. Jadi, kalau saya kan bukan bukan milenial, kolonial. Sudah kolonial. Jadi gini, Ustadz Ali Nurdin, kata kuncinya tadi kan melihat ke dalam diri apa yang menjadi kemampuan kita yang bisa kita kerahkan sebesar mungkin untuk kita carikan jalan jihadnya. Nah, kalau anak muda itu kan mungkin tidak dengan hal-hal yang sifatnya serius gitu. Mungkin dia berkesenian, baik itu bermain musik, kemudian menggambar, dan hal-hal positif lainnya. Dalam pengertian dia bersungguh-sungguh dalam menciptakan lagu yang isinya positif gitu, atau bersungguh-sungguh dalam menggambar yang isinya positif dan menjalani berbagai hobi misalnya, bersungguh-sungguh dalam meningkatkan skill bolanya, skill berbasketnya, olahraga dan lain sebagainya, untuk misalnya membanggakan bangsa Indonesia dalam pertandingan bola atau basket antar negara. Nah, hal-hal yang seperti itu, kalau memang yang menjadi keunggulan, passion kita di hal-hal yang seperti itu juga mendapat apresiasi kah dalam Islam? Jadi kita mulai dari bahwa misalnya ya di Al-Quran itu di surah 92 ayat yang keempat Allah berfirman gini, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya engkau itu melakukan hal-hal yang berbeda-beda, bermacam-macam. Karena memang Allah itu menganugerahkan setiap orang itu talenta yang berbeda-beda.
Sehingga kemudian kalau kita rujuk juga di surah 17 ayatnya yang ke-84, kul kullu ya'malu 'ala syakilati. Katakanlah setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan talentanya, kecenderungannya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya orang akan berpendapat umumnya itu bahwa orang itu akan mencapai top performanya, puncaknya itu ketika gabungan kombinasi antara bakat yang ada dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kan gitu kan? Nah, ketika anak muda dia sudah merasa passionnya misalnya dalam bidang sport, dia merasa pokoknya kalau mati hidup gambarannya gitu ya, tidur bangun yang dipikir kok bola aja, dan kayak bola itu kayak lengket gitu. Terus akhirnya dia serius seperti itu. Usaha yang sungguh-sungguh yang kemudian menjadikan dia punya skill dan kemampuan yang itu bermanfaat buat banyak orang. Meskipun kita mungkin tidak akan buru-buru mengatakan jihad, tapi substansi yang dilakukan kan merekam kemampuan. Iya kan? Ya udah, substansinya bisa. Gitu. Pada akhirnya ya Allah yang tahu lah hati orang lain. Sekali, gitu. Jangankan untuk ibadah, untuk olahraga, untuk ibadah pun kadang belum tentu jihad kan, karena Allah niat yang tahu. Berbeda juga kan. Niatnya berbeda, Allah. Maka kata kuncinya adalah sepanjang itu ada bentuk usaha yang sungguh-sungguh mengerahkan kemampuan yang terbaiknya, itulah koridor jihad yang kita maksudkan. Dan bisa apa saja berarti? Bisa saja yang positif. Yang positif. Jangan sampai maling jihad gitu. Apa saja yang tapi positif. juga ibadah kalau dilakukan dalam koridor yang negatif juga bisa berarti kemungkaran juga. Misalnya dengan kesombongan. Iya, betul. Maka kemudian seseorang yang mungkin merasa ibadahnya lebih baik dari yang lain, dia sudah sungguh-sungguh, terus akhirnya titik tertentu dia merasa yang lain itu nggak ada apa-apanya, kunci surga saya yang masuk. Nah itu juga melampaui batas. Jadi itu bukan jihad tapi jahat. Mungkin kira-kira gitu. Jadi kata kuncinya jihad itu ya tidak jahat tadi, berupaya sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, sehingga mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga mendapatkan keridhaan Allah. Jadi itu bagi saya dan teman-teman muda itu penting sekali, karena kita kan kalau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh dalam hal yang bukan passion kita itu berat sekali. Iya berat. Itu sama dengan kita ingin ngajari kambing supaya pintar berenang. Makanya insight ini bagi saya penting sekali, khususnya teman-teman muda, untuk kita merasa bahwa ternyata bermain bola itu bisa jadi jalan jihad kita. Sehingga mungkin yang awalnya dia bermain bola hanya untuk mengejar prestasi duniawi atau untuk kesenangannya saja, tapi ketika dia mendapatkan insight tentang ini, bahwa ia bisa jadi jalan kita untuk berjihad di jalan Allah dan mendapatkan tempat yang baik di akhirat, akhirnya mungkin dia akan menjadikan bolanya ini bukan hanya untuk kebanggaan duniawi. Pernah dengar Muhammad Salah kan? Muhammad Salah. Kan Muhammad Salah kan? Itu kan kemudian sampai di capture ya sebagai pendakwah ulung di lapangan bola, pendakwah Islam. Kalau aktivitas dakwah kan namanya jihad kan? Jihad. Iya, beliau sudah lakukan itu. Muhammad Ali juga. Petinju. Yang jelas kalau yang terakhir kan Salah. Ini anak-anak muda kan, mungkin Islam juga kan. Maka orang akhirnya respect dengan Islam. Ternyata Islam tuh nggak semuanya digambarkan orang keras misalnya. Terus kemudian dia ternyata juga bisa berpesta di situ. Terus hidupnya juga lebih baik, normal, dengan istri setia, dengan keluarganya bagus. Kan orang-orang akhirnya kan respect kan. Ternyata ada sisi lain ya. Kalau ini ternyata oke lah. Kan gitu akhirnya. Karena apalagi sekarang itu kalau untuk menjelaskan Islam kepada anak muda pakai Quran, hadis kayaknya agak repot. Apalagi kepada non-muslim. Bukan hanya repot, itu nggak nyambung, Pak. Belum jadi, diomongkan sudah stres dulu, gitu, kadang-kadang begitu. Makanya memang perlu pendekatan yang berbeda ya untuk menjelaskan hal-hal nilai-nilai agama ini kepada audiens yang tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Dan itu bisa masuk dalam kategori jihad. Betul sekali gitu. Termasuk kita lakukan jihad. Yang kalau ini jelas. Dalam artian karena orang biasanya yang memahami jihad itu kalau ada ayatnya, kalau ada hadisnya, kalau ada bahasa Arabnya, kalau pakaiannya yang seperti ini. Makanya kita ingin ngasih masukan bahwa ternyata hal-hal positif apapun selama itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan orientasinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu jihad.
itu jihad. Betul sekali. Main musik, bola, Betul. dan lain sebagainya itu jihad. Kameramen ini Iya, Iya, kameramen di bisa, belakang kita iya. semua jadi Betul, jihad. betul. Jadi buat teman-teman khususnya generasi milenial nggak perlu khawatir. Tinggal kita meluruskan niat aja dalam hati. Ketika bermain bola juga diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, membanggakan Islam, memperdengarkan Islam ke siapa saja yang nonton bola dengan sikap sportif kita ketika bermain bola. Pokoknya akhlak Islam digunakan ketika bermain bola, itu juga bisa dikategorikan jalan jihad kita. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang jihad sehari-hari dalam program Harmoni Ramadan. Kita akan melanjutkan obrolan seru ini tentang jihad bersama Ustadz Linuddin. Nah, gini Ustadz Linuddin, ujung dari jihad itu kan mati syahid. Oh, itu mati syahid menjadi sesuatu yang diimpikan oleh setiap muslim. Iya. Tapi seringkali orang itu memahami mati syahid artinya mati di medan perang. Iya. Padahal saya mikir-mikir, Nabi Muhammad aja matinya itu di kasur kan. Bukan terbunuh di medan perang gitu. Nabi aja mati di kasur dan pasti Nabi itu matinya dalam keadaan syahid. Nah, saya berpikir bahwa memang karena jihadnya juga tidak sebatas berperang dan tidak sebatas mengajarkan ilmu Islam, berarti yang mati syahid juga tidak mesti di medan perang. Dan tidak mesti misalnya dalam keadaan sujud, dalam keadaan sedang ibadah, begitu. Iya, seperti itu, Bib. Jadi para ulama kemudian membagi model syahid ini kan ada dua macam ya. Ada yang syahid hakiki, yang betul-betul syahid meninggal dalam peperangan membela agama. Satu. Yang kedua, syahid dalam pengertian nilainya, pahalanya. Dia mendapat pahala mati syahid meskipun kematiannya secara wajar. Kalau Rasulullah SAW tentu saja beliau sebagai seorang utusan Allah gitu ya, maka kemudian dalam pemakaiannya di Al-Quran itu yang diistimewakan, Bi. Misalnya kalau kita rujuk ke Al-Quran ya, di surah 4 ayat yang ke-69 itu kan ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin itu. Jadi orang yang mati syahid yang bukan nabi tentu saja kan. Gitu. Nah, tapi nabi adalah derajat yang tertinggi di antara gerbong golongan orang-orang soleh. Tapi betul, saya kira kita sependapat bahwa dalam konteks meraih mati syahid itu tidak hanya dalam peperangan. Dalam setiap aktivitas yang kemudian kita kategorikan nilainya adalah jihad fi sabilillah, ya nanti kalau meninggal dalam perjuangan tersebut, dalam aktivitas tersebut, ya insya Allah mendapat syahid juga. Jadi kita akhirnya belajar bahwa ulama-ulama pun tidak semuanya mati dalam keadaan berperang atau mengajar. Ada yang ahli di bidang kedokteran seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Jabar sebagai ahli di bidang matematika dan berbagai hal. Bahkan hal-hal yang mungkin dianggap remeh. Karena letaknya tadi ya, pada kesungguhan dan tujuannya mencari keridhaan Allah, walaupun hal-hal kecil. Makanya kemudian pemikiran yang tadi Bib ya, dapat kita simpulkan atau dapat kita pahami bahwa setiap orang yang selama hidupnya kebaikan-kebaikannya menonjol gitu. Kebaikan menonjol. Terus kemudian di kebaikan itulah, dalam melaksanakan kebaikan itulah orang tersebut diwafatkan, maka kita bisa menyatakan bahwa orang tersebut adalah orang baik. Nah, seperti itu maka kemudian dapat nilai yang kita sebut sebagai mati syahid. Jadi kualitas hidup seseorang lah yang menentukan kematiannya. Betul. Maka porsi hidupnya selama ini untuk apa saja. Jadi kalau ada orang kan pengen gampang dan mungkin mereka salah paham. Jadi saya pengen mati syahid, ya sudah saya cari gimana caranya mati syahid. Padahal syahid atau tidaknya kematian kita itu tergantung dari cara hidup kita, bukan cara mati kita. Bukan. Dalam bahasa Al-Quran nanti kita sebut istiqomah. Yang dijalani dalam hidupnya, kalau kemudian hal-hal yang baik dikerjakan konsisten, kan istiqomah itu namanya kan. Maka dalam meninggal dalam keadaan apapun, maka insya Allah itu nilainya adalah syahid.
Berarti kata kuncinya sungguh-sungguh, Betul. kemudian istiqomah, Iya, meraih ridho dan Allah. meraih ridho Allah. Iya, tiga Itu kata kunci. 3 kata kunci Betul. untuk menjalani jalan jihad dan mengupayakan mati syahid. Betul. Meskipun pada akhirnya itu adalah jihad dan mati syahid atau tidak kembali kepada Allah. Betul. Karena Allah yang tahu. Iya, Allah yang isi tahu. hati Maka kita. dalam termasuk di kapan dan di tempat mana kita akan meninggal, itu kan Allah sudah katakan kan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Oke. Kamu nggak tahu di mana nanti kamu meninggal. Iya. Ada orang pengen meninggal di tanah haram toh, Iya. tapi malah di asrama haji udah Iya, meninggal. Itu juga udah gitu. meninggal. Dan seterusnya. Dan tidak mengurangi kemuliaan. tidak mengurangi kemuliaannya. Kemuliaan karena Betul. semua tergantung tadi 3 Betul. poin tadi. Iya. Ya, terima kasih Ustaz Linurdin. Baik. Hari ini kita belajar banyak hal dan menurut saya sangat mendasar, sangat penting, yaitu apa itu jihad dan mati syahid. Sehingga setelah ini kita dapat tercerahkan dan tidak lagi menganggap bahwa jihad itu berarti berperang dan mati syahid berarti mati dalam keadaan berdarah-darah di medan perang. Tidak. Ternyata hal sekecil apapun yang kita lakukan, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tujuan meraih keridhaan Allah, itu akan menjadi jalan jihad dan insya Allah jalan kita menuju mati syahid. Jadi cara hidup kita yang positif akan menentukan bagaimana kemudian kita mati atau bagaimana kita meraih kesyahidan. Hari ini kita belajar tentang jihad, bahwa jihad itu intinya adalah tidak jahat. Segala kebaikan yang kita lakukan dengan orientasi untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itu adalah jihad. Maka jihad adalah mencintai diri sendiri dengan karunia yang Allah berikan kepada kita dan mengaktualisasikannya menjadi sesuatu yang positif dengan penuh cinta sehingga mendapatkan hasil yang indah yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jihad tanpa cinta kasih. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Program ini dipersembahkan oleh